Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusril Ramadhani, NIM 24WSP019. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasikan tentang pembangkit listrik sampai penyaluran ke konsumen. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jadi, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pilar utama dalam infrastruktur energi global. Sebagai pembangkit yang memanfaatkan energi termal dari pembakaran bahan bakar fosil, khususnya batu bara, PLTU memainkan peran krusial dalam menyediakan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan bagi jutaan orang. Jadi dalam presentasi ini kita akan menelusuri perjalanan energi dari bongkahan batu bara hingga menjadi cahaya di rumah Anda. Jadi PLTU umumnya digunakan sebagai pembangkit beban dasar atau base load karena kemampuannya untuk beroperasi secara kontinu selama 24 jam dengan kapasitas yang sangat besar dan tingkat keandalannya yang tinggi. Ada prinsip dasarnya siklus ranking atau keajaiban termodinamika. Jadi operasi PLTU didasarkan pada siklus Rankine. Jadi Rankine itu sebuah siklus tertutup yang mengubah panas menjadi kerja mekanik melalui perubahan fase air. Proses ini memastikan efisiensi maksimal dalam penggunaan sumber daya air dan energi panas. Sini ada 4 siklusnya. Ada pemanasan, ekspansi, ada kondensasi, dan pemompaan. Jadi pemanasan itu atau heating, prosesnya ini air dipanaskan di dalam boiler menggunakan energi pembakaran hingga berubah menjadi uap superheated atau yang sangat panas. Terus keduanya ekspansi atau expansion, uap bertekanan setelah pemanasan tadi masuk ke ekspansi. Jadi uap bertekanan tinggi mengalir ke turbin, memutar sudu-sudu untuk menghasilkan energi mekanik. Sesudah itu dia dikondensasi atau condensation. Setelah diekspansi, uap sisa didinginkan di kondensor hingga kembali menjadi fase cair atau air. Terus setelah dikondensasi masuk ke pemompaan, pumping. Air hasil kondensasi dipompa kembali ke boiler untuk memulai siklus baru secara terus-menerus. Nah, di sini ada 4 komponen utama. Ada boiler atau ketel uap, ada turbin, ada generator, ada kondensor dan pompa. Jadi setiap unit PLTU terdiri dari komponen-komponen masif yang bekerja secara sinkron. Jadi kalau misalkan kegagalan pada satu komponen dapat menghentikan seluruh proses produksi energi. Salah satu dari boiler, turbin uap, generator, kondensor dan pompa ini kalau ada yang gagal nggak bakal bisa proses produksi energi. Jadi pertama kita masuk ke boiler. Boiler itu berfungsi sebagai jantungnya pembakaran. Di situ batu bara dibakar untuk memanaskan air dalam pipa-pipa hingga menjadi uap bersuhu tinggi. Nah, jadi di sini tempat pembakaran batu bara. Terus ada generator terhubung langsung dengan poros turbin yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menghasilkan arus listrik AC. Terus ada turbin uap. Turbin uap ini mengubah energi termal uap menjadi putaran poros. Terdiri dari beberapa tingkat, ada high, intermediate, low pressure untuk efisiensi optimal. Terus ada kondensor dan pompa. Dia itu sistem pendingin yang mengembalikan uap menjadi air dan memompanya kembali dengan tekanan tinggi ke boiler. Terus ada alur proses pembangkitan energi. Ada 4 alur. Jadi proses transformasi energi PLTU adalah perjalanan panjang dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini ada 4 tahap. Yang pertama, pembakaran batu bara. Jadi pertama batu bara dihancurkan menjadi bubuk halus dan dibakar di boiler untuk melepas energi panas yang sangat besar. Terus proses kedua atau tahap kedua, produksi uap tekanan tinggi. Panas diserap oleh air di pipa boiler, menciptakan uap kering yang siap menggerakkan mesin berat. Terus tahap ketiga, konversi mekanik di turbin.
uap menabrak sudut turbin lalu menciptakan putaran poros hingga ribuan RPM. Terus tahap keempat, induksi listrik di generator. Putaran poros memutar medan magnet di dalam stator generator, menghasilkan aliran elektron atau listrik. Ada dua sistem kelistrikan dari generator ke jaringan. Jadi listrik yang dihasilkan oleh generator tidak bisa langsung dikirim ke rumah. Diperlukan pengaturan tegangan yang presisi untuk memastikan efisiensi penyaluran. Jadi yang pertama, tegangan keluaran generator. Jadi generator biasanya menghasilkan listrik pada tegangan menengah, berkisar antara 6 kV hingga 20 kV. Tegangan ini terlalu rendah untuk transmisi jarak jauh. Kalau tegangan sekitaran begitu kan harus di step up. Jadi di sini berfungsinya transformator step up. Jadi kenapa memakai transformator step up itu? Listrik dialirkan ke trafo raksasa yang menaikkan tegangan secara drastis. Misalnya ke tegangan 150 kV atau 500 kV untuk meminimalkan rugi-rugi daya selama perjalanan. Transmisi atau jalan tol energi listrik. Setelah tegangan dinaikkan di transformator tadi di step up, listrik siap menempuh perjalanan ratusan kilometer melalui jaringan transmisi tegangan tinggi. Ada ini SUTT dan SUTET. Jadi SUTT itu saluran udara tegangan tinggi. Terus SUTET itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi itu infrastruktur utama penyaluran energi antar wilayah. Kenapa harus tegangan tinggi? Atau mengapa? Jadi kenapa? Pertama itu mengurangi rugi-rugi daya atau losses akibat hambatan kabel. Terus meningkatkan efisiensi penyaluran energi. Terus menjaga kestabilan sistem tenaga listrik nasional. Distribusi atau menjangkau setiap sudut. Sebelum ke pemukiman atau sebelum sampai ke pemukiman, listrik harus diturunkan kembali tegangannya agar aman digunakan oleh peralatan elektronik kita. Pertama, proses menurunkannya itu kita menggunakan pertama gardu induk. Gardu induk itu untuk menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Jadi 20 kV, sekitar 20 kV. Terus jaringan distribusi. Jaringan distribusi itu menyalurkan listrik melalui tiang-tiang listrik di jalanan kota yang ada di pinggir-pinggir jalan. Terus ada trafo distribusi. Fungsinya dia menurunkan tegangan menjadi 220 volt untuk masuk ke perumahan atau ke konsumen, atau 380 volt itu untuk industri. Ini penyaluran ke konsumen akhir. Energi listrik yang telah melalui proses panjang kini siap dikonsumsi oleh berbagai segmen masyarakat dengan standar keandalan yang ditetapkan. Misalkan di rumah tangga digunakan untuk penerangan, peralatan dapur, hiburan dengan tegangan standar 220 volt. Terus kalau di perkantoran atau publik mendukung operasional bisnis, rumah sakit, dan fasilitas umum yang membutuhkan daya stabil. Terus kalau di sektor industri membutuhkan daya besar dan tegangan 3 fasa sekitar 380 volt untuk menggerakkan mesin-mesin produksi. Tanggung jawab lingkungan. Sebagai pembangkit berbasis fosil, PLTU memiliki tantangan emisi, namun teknologi modern telah dilengkapi dengan sistem pengendalian lingkungan yang ketat. Jadi PLTU modern wajib mengelola emisi gas buang dan limbah padat untuk meminimalkan dampak terhadap ekosistem sekitar. Pertama itu ada electrostatic precipitator atau ESP. Jadi itu teknologi yang menangkap partikel abu halus dari gas buang sebelum dilepas ke atmosfer. Yang kedua ada cerobong asap tinggi, didesain untuk memastikan dispersi gas buang yang lebih baik di lapisan udara yang lebih tinggi. Terus yang ketiga pengelolaan limbah abu, fly ash dan bottom ash dikelola dan seringkali dimanfaatkan kembali sebagai bahan bangunan atau semen. Dari proses semuanya itu dapat disimpulkan
Meskipun dunia mulai beralih ke energi terbarukan, PLTU tetap menjadi tulang punggung sistem ketenaga listrikan karena stabilitasnya. Jadi kelebihannya itu ada kapasitas daya besar, mampu memenuhi kebutuhan kota besar, operasinya stabil, tidak tergantung cuaca seperti angin atau surya. Itu tidak seperti PLTB atau PLTS. Terus biaya operasionalnya itu relatif kompetitif untuk skala besar. Terus ada juga tantangannya itu pertama emisi gas rumah kaca atau CO2. Terus ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas. Terus yang ketiga kebutuhan investasi tinggi untuk pengolahan limbah. Jadi dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan integrasi teknologi bersih, PLTU akan terus mendukung transisi energi menuju masa depan yang lebih terang. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.